Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Perkenalkan, saya Magdalena dari mahasiswa di STI Gici Depok dan sekarang saya mau mempresentasikan apa itu influencer marketing. Oke, yang pertama kita tahu dulu ya apa itu pengertian dari influencer. Jadi influencer itu adalah orang yang bisa menginspirasi atau mengajak pengikutnya agar melakukan sesuatu yang bermanfaat. Influencer marketing adalah strategi pemasaran saat ini di mana sebuah brand bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh. Disebut influencer tadi, memiliki pengaruh di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa. Influencer biasanya punya jumlah pengikut yang banyak dan tingkat kepercayaannya tinggi dari audiensnya, sehingga rekomendasinya dapat memengaruhi keputusan pembelian. Lalu kita ke apa sih tujuan dari influencer marketing ini dilakukan? Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan brand awareness, mendorong penjualan, menciptakan kepercayaan melalui rekomendasi pihak ketiga, menjangkau pasar yang lebih spesifik atau niche. Karena di era saat ini, kebanyakan audiens tersebut itu lebih percaya terhadap influencer daripada iklan-iklan yang kita lakukan atau yang sering dilakukan di televisi dan di berbagai macam lainnya. Mengapa demikian? Karena influencer marketing ini sudah mencoba. Jadi kebanyakan audiens lebih percaya itu. Lalu, mengapa influencer marketing itu penting? Jadi poin yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Orang cenderung percaya pada rekomendasi dari toko yang mereka ikuti. Influencer memiliki hubungan dekat dengan pengikutnya, sehingga ketika mereka merekomendasikan produk, audiens merasa lebih yakin. Yang kedua, kontennya sering lebih autentik ataupun natural. Konsumen modern sudah jenuh dengan iklan yang tradisional. Konten influencer terasa lebih nyata, relevan, dan tidak memaksa, sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Poin yang ketiga, untuk menjangkau audiens yang tepat atau highly target. Brand bisa bekerja sama dengan influencer yang sesuai niche, misalnya beauty influencer untuk produk kosmetik, atau food vlogger untuk restoran, atau test reviewer untuk gadget, atau hasilnya jauh lebih efektif dan dibandingkan dengan iklan umum lainnya. Poin yang keempat, memperluas jangkauan brand. Influencer memiliki basic pengikut yang sudah mapan. Dengan sekali posting saja, brand Anda bisa dikenal oleh ribuan bahkan jutaan orang tanpa harus membangun audiens dari awal. Lalu, yang kelima, cost efektif dibanding iklan konvensional. Untuk brand-brand kecil ataupun yang menengah seperti UMKM, kerjasama dengan mikro atau nano influencer justru itu lebih menghemat biaya, namun tetap memberi dampak yang besar. Poin yang keenam, cocok untuk berbagai tujuan marketing. Misalkan saat ini marketing lebih berfokus untuk launching produk, promo musiman, atau meningkatkan followers brand, kampanye yang jangka panjang, itu sangat cocok. Lalu ada langkah-langkah dalam memilih influencer yang sesuai. Yang pertama, itu harus kenali brand kita dulu. Jadi kita harus melakukan analisis strength dan weakness dari produk yang kita jual. Lalu kita akan dapat mengenali tujuan dan value dari brand kita. Setelah kita kenali brand, kita buat konten yang sesuai. Jadi setelah mengetahui value dan brand yang kita harus buat tagline dan konten kreatif dan menarik. Setelah kita analisis tadi, kita harus buat konten yang menarik nih. Kalau misalkan brandnya mengenai pendidikan, ya kita harus sering buat konten yang kreatif mengenai pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, cari influencer yang menarik. Siapkan budget influencer yang menarik dan tepat agar bisa mempromosikan brand atau produk yang kamu jual. Lalu slide saya yang terakhir, influencer salah satu ya, influencer yang sangat berdampak menurut saya ada Vina Mulyana
yang dimana dia dikenal karena kontennya yang berfokus pada tips karir dan pengembangan diri. Sering sekali ia membagikan wawasan berharga tentang dunia kerja, wawancara, dan strategi pertumbuhan profesional yang merupakan bagian penting dari pendidikan informal. Oke, dari influencer marketing sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, selamat malam.